Ada ulama sesat di Indonesia nih, udah mampus dia, Pak. Mudah-mudahan ya, kalau nggak taubat dia mudah disiksa dia sampai hari kiamat nih. Ada ulama sesat di Indonesia yang mengatakan ayat ini tidak relevan lagi disampaikan. Surat Al-Baqarah ayat 120 tidak relevan, tidak pantas disampaikan lagi. Tidak zamannya, sudah kadaluarsa. Benarkah Al-Quran kadaluarsa? Jadi Bapak sekalian rahmati Allah, saya mungkin nanti Bapak Ibu sekalian saksikan di beberapa YouTube. Seperti yang saya katakan, saya tidak punya channel pribadi, Pak. Inilah pejuang-pejuang media inilah yang memviralkan ceramah-ceramah saya dengan judul yang menggetarkan ini. Orang jadi, orang mendengar judulnya. Kemarin saya ditelepon, iya Ustaz Zulhari ditangkap polisi, ya, karena ada judul ceramah Ustaz sebelum dilaporkan ke polisi. Langsung di Padang, Pak Ustaz Ewin, layaman, aman, saya bilang. Ya, nah, jadi, ya, jadi judul terus memancing sahabat orang juga antum. Jadi apa sekalian? Seperti mana yang saya sampaikan di beberapa majelis, ya. Selama ini kita hanya menanggulangi bencana. Sehingga dibentuklah satu lembaga namanya BNPB ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi memang kita sudah siap untuk menanggulangi bencana. Dan memang itu kita minta. Ya, kita yang minta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bukan Badan Nasional Pencegahan Bencana. Mana lebih baik Pak? Mencegah bencana atau menanggulangi bencana? Mana lebih murah biayanya? Mencegah atau menanggulangi? Mana lebih parah kerusakannya? Mencegah atau menanggulangi? Nah, masalahnya kita nih, kadang mohon maaf ini Pak. Mohon maaf, pejabat banyak yang bertitel tinggi tapi otaknya lebih parah daripada keledai lagi. Ya, banyak pejabat sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri tapi otaknya tak melebihi keledai. Karena apa? Tidak mau ambil pelajaran. Ya, tidak mau ambil pelajaran. Sudah berkali-kali musibah terjadi, nggak ambil pelajaran. Saya ada abang saya dari kerja di kedutaan Indonesia di Amerika, di Arab Saudi, terakhir beliau di BNPB. Saya katakan, Bang, sebenarnya yang mesti direncanakan di program oleh BNPB itu, ya, ramaikan masjid, berikan penerangan-penerangan agama, supaya apa? Supaya tak banyak biaya keluar untuk penanggulangan bencana. Apa itu? 2 programnya Bang. Ya, apa itu? Tanamkan iman dan takwa kepada mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Kalau sudah ada iman dan takwa, insya Allah musibah kan kata Allah tadi itu, janji Allah. Kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri yang kononnya mayoritas umat Islam terbesar di dunia ini mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Maka aku hancurkan, kusiksa mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi kita itu yang mengundang bencana. Kita yang mengundang bencana. Ya? Nah, Bapak sekalian rahmati Allah, di antara ayat-ayat yang telah diberikan penjelasan kepada kita, ya. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan dari aspek beberapa ayat yang lain. Insya Allah safari dakwah saya di Pekanbaru kali ini dari mulai tanggal 20 berawal di Kuok sampai nanti tanggal 1 berakhir di Musola Tawadu. Musola Tawadu di Rumbai Pesisir. Ya. Itu terakhir insya Allah. Sebenarnya saya mau tawarkan juga kalau ada yang mengundang untuk khutbah Jumat, biar menggelegar mimbar itu, ya. Insya Allah khutbah Jumat besok saya di Masjid Jamiatul Az-Zahidin. Nah, situlah awal viral saya di Pekanbaru oleh kawan-kawan yang merekam ceramah saya, ya. Sampai tembus penonton dah sampai 4 juta. Ya, lebih 4 juta penonton. Baik Bapak sekalian rahmatullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita bermuhasabah.
benarkah umat Islam terbesar di Indonesia ini masih memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendustakan ayat-ayat yang telah Allah turunkan sebagai iktibar pelajaran bagi kita sebagai pedoman hidup. Maka di awal majlis ini saya sampaikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, umat yang pertengahan. Ya, maksudnya umat yang menengahi. Ada yang terlalu berlebih, ada yang terlalu meremehkan. Umat Islam di antaranya. Ada orang yang tidak mau dunia, ada yang serakah dengan dunia, umat Islam di tengah-tengahnya. Ya, wasatan, ya. Jadi umat Islam sebagai penengah, ya. Agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kita Pak Ibu, semua pribadi-pribadi kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang perilaku orang-orang di luar Islam. Kenapa kita biarkan mereka ingkar kepada Allah? Sudahkah kita sampaikan dakwah? Sudahkah kita menjadi contoh tauladan bagi mereka? Sudahkah kita menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar? Kita akan ditanya Pak, bukan saya saja, bapak-bapak, ibu-ibu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tugas para dai Pak. Ayat ini tujukan kalian. Siapa kalian? Umat Islam. Tidak sebutkan para rasul, tidak sebutkan para dai, tidak sebutkan para ulama. Sifatnya semua umat Islam nanti akan jadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Ya. Dan nanti Rasul akan menjadi saksi untuk kita. Benarkah kita ini umat Rasulullah yang katanya cinta kepada Rasulullah? Benarkah kita sudah mengamalkan sunnah Rasul? Betulkah kita cinta sunnah Rasul? Betulkah sholawat kita kepada Rasul? Jujur sholawat kita kepada Rasul? Dan ingat, Rasul akan menjadi saksi bagi kita nanti Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak ada di antara kita yang bisa lari Pak. Berapa umur Bapak Ibu hari ini, berapa nanti meninggal dunia, selama hidup kita, balik kita akan ditanya oleh Allah apa yang telah kau lakukan untuk mendakwahi orang-orang kafir. Sudah kau beramar ma'ruf nahi mungkar? Sudahkah kalian umat Islam menjadi contoh tauladan? Pertanyaannya Pak, di negeri mayoritas umat Islam terbesar di dunia ini, adakah umat Islam hari ini menjadi contoh tauladan bagi umat yang lainnya? Ada enggak Pak? Bahkan sebaliknya, kita hari ini umat yang mulia, hina karena apa? Bangga meniru orang kafir. Hari ini umat Islam malu menunjukkan jati dirinya sebagai muslim. Contoh Pak, mohon maaf, lihat hari ini. Pemuda-pemuda kita malu duduk di masjid. Coba lihat Pak hari ini Pak, berapa pemuda yang hadir hari ini? Saya lihat baru cuma ini pemudanya yang hadir. Berapa umur Dinda? 17. Mana yang lain? Yang usia 17. Berapa umur? 30. 31. Yang 20 ke bawah ada yang hadir hari ini. Dinda asli warga sini? Enggak juga, Pak. Warga sini enggak ada yang umur 17 Pak yang ke masjid. Ya. Segitu banyak rumah di komplek ini, Mak. Nggak ada pemuda pribumi yang datang ke masjid. Cuman orang tua yang pensiun-pensiun yang datang ke masjid. Lihat apa? Lihat dah marasulah. Nggak talo baju, talo bado soleh. Lah masnya tobat. Lah gaek mako kemusaji orang dulu, ndak orang kini. Ya. Saya lihat pemuda tuh Pak. Mana pemuda kita? Ya.
Saya harap Bapak Ibu tidak merasa nyaman dengan begitu. Karena apa? Nanti Bapak Ibu kan diminta pertanggungjawaban oleh mana anak laki-lakimu, mana menantumu. Di rumah masih ada laki-laki tidak hari ini? Hari maghrib ini ada anak laki-laki di rumah itu? Kalau ada Pak, layak dibakar rumah itu oleh Nabi Pak. Orang tuanya, ayah induknya sibuk kamu saji, alim seorang, anaknya dibiarkan. Tidak bisa diajar. Karena apa? Dari dulu memang nggak diajar. Dulu dimanja-manja. Anak awak ketek laida. Beko mengantuanya ibu wa. Maringin beko menangisnya. Alah. Orang tua yang diatur anak gini. Betul nak? Orang tua diatur anak. Bukan anak yang mengatur orang tua gini. Beko melanggar HAM. HAM itu dari orang kafir, Bapak Ibu sekalian. Jangan percaya jo HAM. Orang kafir yang buat HAM tuh. Ya. Dicubit anak sama guru. Melapor induknya. Dilaporkan ke polisi. Dulu wak dilampang deh guru. Pak. Langsung saya. Pak. Ya. Ya ketika itu saya sholat main-main. Ya wajar. Karena saya tak sadar saya salah. Dah jelas jangan sedang sholat. Wak. Kawan harap pun disujud awak egang sajadahnya. Tolak menolak. Ustaz sabalah. Selesai sholat kelempang, kelumpang. Nggak berani ngadu sama orang tua itu. Kalau ngadu, Wak, mungkin diterajang deh ayah hari itu. Bukan dilampang lagi, diterajang. Wak kan kurang ajar. Ya. Kalau gini, banyak orang tua yang kurang ajar gini. Lah bantua tu berangai anak, guru lah yang serang di sekolah tu kurang yang kurang ajar, pandai buat anak juga pandainya. Bangga lo tu melapor ke polisi nak tahu diuntuang. Suruhnya maja anaknya seorang, suruhnya pulang maja anaknya seorang. Karena apa? Memang dari segala sisi kita ini dirusak Pak Ibu sekalian. Ya. Nah jadi bagaimana kita ini menjadi tauladan bagi umat yang lainnya. Ya, ingat. Kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Semestinya dengan jumlah umat Islam yang terbesar di dunia Indonesia ini, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, semestinya negeri ini sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ternyata umat Islam yang mayoritas ini tidak menjadi tauladan bagi umat-umat yang lainnya, bahkan dikendalikan oleh orang-orang yang minoritas, Pak Ibu sekalian. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lan taradha 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wa la nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, Pak, ini Allah yang menyebut, Pak. Ada ulama sesat di Indonesia nih, udah mampus dia Pak. Mudah-mudahan ya kalau nggak taubat dia mudah disiksa dia sampai hari kiamat nih. Ada ulama sesat di Indonesia yang mengatakan ayat ini tidak relevan lagi disampaikan. Surat Al-Baqarah ayat 120 tidak relevan, tidak pantas disampaikan lagi. Tidak zamannya, sudah kadaluarsa. Benarkah Al-Quran kadaluarsa? Pak Ibu? Al-Quran ada kadaluarsa. Kan kurang ajar muncul ulama ini. Kurang ajarnya, syukurlah mampus dia. Ya, nggak sampai dia menyesatkan orang banyak. Tapi banyak pengikutnya Pak Ibu sekalian. Saya katakan berani mampus, kan kurang ajar itu namanya. Firman Allah disebutnya kadaluarsa. Tidak pantas. Siapa dia dibandingkan Allah? Betul nggak Pak Ibu? Siapa dia dibandingkan Allah? Tidak akan pernah senang kepada kamu. Nah, kemudian Islam hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi orang kafir Yahudi tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai hari kiamat. Ini firman Allah yang menyebut, bukan saya memprovokasi. Saya bukan provokator. Saya bukan masuang-asuang.
Saya bukan mengadu domba. Ini firman Allah. Jangan salahkan saya. Salahkan firman Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian. Allah menyebutkan tidak akan pernah orang senang Yahudi pada umat Islam. Sampai kita ini mengikuti mereka. Mengikuti keinginan mereka. Mengikuti tata cara hidup mereka. Bapak Ibu. Kalau dalam Islam. Memilih pemimpin. Bagaimana caranya? Bagaimana cara Bapak Ibu? Dengan sistem khalifatul muslim. Dengan sistem kekhalifahan. Ya. Pertanyaannya mohon maaf ini. Hari ini kita memilih pemimpin dengan sistem apa Pak Ibu sekalian? Pak Ibu, kita memilih pemimpin dengan sistem apa? Demokrasi. Dengan sistem demokrasi. Kalau kita belajar demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, kratos. Atau maknanya suara rakyat, suara Tuhan. Apa benar keinginan rakyat sama dengan keinginan Tuhan? Kebenaran diukur dengan suara terbanyak. Makanya para nabi dulu dianggap sesat. Ya, karena banyak kaum-kaum para nabi dulu durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati ayahnya, sang pembuat Tuhan. Bayangkan, ayahnya pembuat Tuhan. Tuhan saja ayahnya yang buat. Coba itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ayahku, kerja kau ini sesat ya ayah. Hei Ibrahim, lancang mulutmu. Kau katakan ayahmu sesat. Kalau basuawan uang pajak kepatang urupan dia mengecek nadi sesek. Siapa anggo je? Kau banyak kau orang tutu yang perangai bantu aku kau. Dia gina nasihat kerengkang lo tuh orang gaik-gaik wo kadang. Di kampung tuh Pak si kau indah. Uang pajak kepatang pandai menyasi anang je. Itu dialami Nabi Ibrahim Pak. Ndak bantia mengecek di nusi rumah kau. Kiranya Nabi Ibrahim ngerti bahasa Minang juga gitu. Ya. Lantas Nabi Ibrahim punya siasah. Berhala yang dikumpulkan di dalam Ka'bah itu, ya, dia ambil palu, dia hancurkan semua berhala-berhala, dia sisakan satu berhala yang besar, dia letakkan palu itu dekat berhala itu yang besar itu. Orang curiga ketika mereka ingin menyembah berhala mereka, hei, Tuhan kita hancur, Tuhannya hancur. Bayangkan, ya. Lantas mereka langsung pikiran mereka, oh ini pasti Ibrahim ini yang suka menyindir-nyindir. Ini ingat, hati-hati nih. Kadang orang dengan ceramah saya terasa tersindir. Ceramah aja kaji nak usah menyambut kamu kampung awak. Ini perangai orang Bani Israel nih. Ya. Kadang Pak orang kampung awak, kau nak disindir, kau nak sadar-sadar yang kerajaannya itu salah. Mendarah daging kesalahan itu tidak sadar juga lagi. Ada kasih tahu kerengkang lo tuh mada. Ya. Sampai kiri tanya tuh banyak juga Bani Israel di kampung awak kiranya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya disidanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Apa kata mereka? Hai Ibrahim, kaukah yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Dia bersiasah. Apakah semuanya hancur? Tidak. Ada tersisa satu yang paling besar. Tanya aja sama dia. Sama yang berhala yang besar itu. Wih, ketawa orang kampungnya. Wah, Ibrahim, telewang. Kata dia. Bahasa Minang. Elewang. Lajale tu patuang. Kerita nyolo. Andia wang. Pandai lu orang kampung menyambut Nabi Ibrahim andia. Lajale tu patung. Mau ditanya pula sama patung. Apa kata Nabi Ibrahim? Yang tele ini siapa gini? Lajale patuang tu tidak bisa mengamang. Kantui itu tidak bisa patuang tu. Kantui itu tidak bisa patuang tu. Mengusir lalat juga di hidungnya tidak bisa patung tu. Lajale patung tidak bisa mengamanga. Kenapa kalian sembah sebagai Tuhan? Kalian minta rezeki kepada patung. Merah padam muka orang kampung tu. Raja-rajanya, tokoh-tokoh adatnya merah mukanya Pak. Tetapi karena Nabi Ibrahim sendiri, ya, yang tokoh-tokoh sasek, banyak kawannya malu menyambutnya sasek. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim jo yang salah nih. Faham Pak Ibu?
Jadi ukuran kebenaran bukan banyak orang kampung bawa bantuan tu. Orang banyak buat bantuan tu baalai, orang bantuan tu banyak buat. Ya, ingat, kebenaran bukan cara banyaknya orang berbuat sesuatu, Pak Ibu. Ya. Akhirnya apa? Sudah jelas mereka salah, tapi karena fanatik yang mendarah daging, akhirnya Allah kunci mati hati mereka, malah mereka menyiksa Nabi Ibrahim alaihissalam, membakar Nabi Ibrahim selama 40 hari 40 malam, Pak Ibu sekalian. Ya. Nah, Pak Ibu sekalian, kembali kepada firman Allah surah Al-Baqarah 120. Mohon maaf nih, terserah setuju atau tidak setuju. Faktanya dengan sistem demokrasi membuat kita nih hancur lebur karena apa? Bagaimana mau jadi gubernur kalau nggak punya duit? Betul nggak Pak Ibu? Bagaimana mau jadi anggota dewan kalau nggak punya modal? Emang menjadi pemimpin harus punya modal harta? Pak Ibu, nabi-nabi semuanya miskin, Pak Ibu sekalian, kecuali Nabi Sulaiman. Ya, kalaulah sekiranya mereka diukur dari segi hartanya, maka tak layak para nabi pemimpin bagi umatnya. Coba bayangkan, Pak. Jadi anggota dewan berapa modalnya? Jadi anggota dewan DPR berapa modalnya? Mohon maaf nih, mau partai Islam sekalipun, mau partai nasionalis sekalipun, omong kosong. Bertahun-tahun tidak berubah perangai kita, lebih hina pada keledai lagi, Pak Ibu sekalian. Lihat apa kerja anggota dewan sekarang, Pak. Ada memikirkan rakyatnya? Pembantaian hutan-hutan atas restu siapa? Mereka yang buat undang-undang, betul enggak? Mereka yang berikan tanda tangan, betul enggak? Padahal, mohon maaf nih, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, mereka tuh wakil kita. Betul enggak, Pak? Kalau mereka wakil kita, ketuanya siapa? Ketuanya siapa, Pak? Kita ketuanya. Tapi kadang wakili kurang ajar. Sombong pula itu. Dah tahu yang menggaji ketuanya. Sombong pula nih. Rumah dinas dapat. Mobil dinas dapat. Istri dinas dapat. Kurang jolai. Jadi mohon maaf nih. Bapak-bapak yang mantan anggota dewan. Tanyalah diri sendiri. Ada yang mantan anggota dewan bapak-bapak nih? Ya. Berapa Bapak habis modal dulu? Pertanyaannya, gratiskah modal itu? Gratiskah modal itu habis? Omong kosong. Ya. Mau jadi kota doan 3 miliar, 10 miliar, mau jadi gubernur, bupati, wali kota, haram hukumnya. Maka hancur negeri ini, Pak. Kenapa? Sogok menyogok, termasuk anggota dewan jadi dewan, menyogok rakyat. Tangguang rakyat, dek nomor sogok, tangguang ini sangsaro. Dek kita tidak punya iman dan takwa, Pak. Kini bajingan bisa jadi pejabat hari. Betul nak Pak Ibu? Bajingan bisa jadi pejabat. Pelacur, perampok, penjudi, pemabuk bisa jadi pejabat. Karena pakai sistem orang Medan. Pengen mengatur negaraon. Adong hepeng. Santai. Ya. Semua pakai uang tunai semua. Ya. Gimana nak berkah dicabut sama Allah? Kadang orang tua ingin anaknya kerja, mau menyogok. Nih nak kerja sananya, sogok. 150 juta. Mau kerja ini sogok sana. Mau kerja itu sogok sana. Gimana nggak jadi bajingan pejabat-pejabat itu Bapak Ibu sekalian? Dari uang haram. Mereka yang buat undang-undang, mereka yang menginjak undang-undang. Bapak Ibu sekalian. Karena semuanya berawal daripada perkara yang haram, Bapak Ibu sekalian. Orang kafir menghalalkan segala cara. Orang kafir tidak ada ilmu tentang riba. Bahkan mereka melegalkan riba. Pak Ibu sekalian, pernah dengar enggak ayat yang bercerita tentang riba, Pak?
Ada yang Bapak pernah ingat satu ayat tentang riba? Ya. Coba tim media buka surat yang 278. Salah satu orang mewakili, coba. Tolong buka ayatnya, tolong dibacakan kemari, Dik. Jangan merekam aja biar viral bro sedikit sudah nih. Selama ini merekam orang aja. Ketemu, Dik? Ini Pak, salah satu penyebab Pak. Tidak akan diangkat musibah di negeri kita kalau perangai seperti ini masih ada di negeri kita. Al-Baqarah 278. Ada waktu. Jadi saya bukan menghasung. Saya bukan memfitnah. Saya bukan menebarkan berita hoak. Ya. Ini berita langit dari Allah yang saya sampaikan. Silakan. Dik, sini Dik. Biar enggak saya jadi hujat orang. 278. Terjemahnya aja baca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Ini hanya untuk orang yang beriman. Beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba. Jangan simpan pinjam riba. Jangan jual beli riba. Kalau kalian beriman, tinggalkan perbuatan riba. Kalau beriman, kalau enggak, lantak taruh. Ayat ini hanya untuk orang yang beriman. Yang tak beriman, tak percaya, dosa dengan ayat kau. Sungkahan uang haram tu. Mohon maaf, jangan bangga kerja di bank Pak. Mohon maaf nih Pak, apa yang kerja di bank lu ya? Mohon maaf hamba kau. Riba. Lanjut. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu tidak meninggalkan riba, umumkanlah perang dari Allah dan Rasul yang memerangi. Pak Ibu sekalian. Jazakallah khair. Pak Ibu, pelaku riba Allah dan Rasul yang langsung memeranginya. Mohon maaf Pak, berapa hutang riba negeri Bapak kita ini? Berapa hutang riba negeri ini? Pak pejabat, Pak Menteri, Pak Presiden, yang terhormat Pak Presiden, siapapun presidennya. Saya bukan menghujat, saya mengajak Bapak Ibu sekalian taubat, taubat. Ingat kata Allah, tinggalkan sisa riba. Dan ingat berapa hutang riba negeri ini? Banyak. Berapa Pak? Banyak. Hampir puluhan ribu triliun, betul Pak? Udah layak dibenang negeri ini Pak. Udah layak dibenang negeri ini Pak. Ribuan triliun hutang riba. Bukan orang Amerika yang memerangi kita lagi. Bukan orang Cina yang memerangi kita lagi. Allah dan Rasul yang langsung memeranginya. Siapa tentara Allah? Gunung, laut, angin, petir, gunung Merapi, bumi, tanah, batu, semuanya akan menyerang kita. Pertanyaan, dah terjadi belum? Sebelum terjadi Galodoh, musibah 2000 tanggal 26 kemarin November, di Kota Padang diadakan simulasi penanganan tsunami. Ya, dibuat simulasi ditunggu-dungkan oleh Bapak Wali Kota di radio-radio di televisi Padang. Bahwasanya nanti tanggal sekian kita akan melakukan simulasi tsunami. Bagaimana kalau tsunami datang, pencegahannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Dihidupkan sirene sekota Padang, Pak. Diarahkan anak-anak SD nanti larinya ke sini, larinya ke situ, ya. Hari itu. Mereka ingin menanggulangi bagaimana kalau tsunami terjadi. Yang dikhawatirkan air laut yang naik, ternyata yang turun
Air hujan dari bukit, Pak. Tuh. Air hujan dari bukit turun. Ya. Kembali cerita Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh alaihissalam tidak banyak pandangannya, Pak, yang mendengar ceramah sebanyak loh, Pak. Nabi Nuh dibilang sase, Nabi Nuh dibilang gila. Nabi itu apalah yang bo? Tidak heran kalau abu dikicen orang gila. Dialah hasilkannya Allah yang membagi lawan ambo. Nabi Nuh diperintah Allah buat perahu di bukit. Apa kata orang? Yo gendeng pajaki. Pajaki gendeng iki. Kok buat perahu malah di bukit? Kalau buat perahu di Pariaman wajar tepi lawi. Ini buat perahu di bukit tinggi. Yo tele wajah aku masih. Stresnya si Nuh dia tak tahu paling klip menangannya, ambil kapalnya, yo ele kada joni rumah tu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang tak mungkin bagi Allah karena kemurkaan mereka? Allah turunkan hujan berhari-hari, dari langit turun hujan deras, dari tanah air mata air keluar, Pak, bercampur air laut, air lari awan dengan air dari bumi keluar, hingga akhirnya kapal dari bukit itu bisa berlayar. Mananya apa, Pak? Dibenam Allah bukit itu, Pak. Sampai bisa berlayar bukit itu. Apa yang tak mungkin bagi Allah? Kecil orang biasanya kalau banjir itu dari lawi, dari sungai. Kok dari gunung turun? Tidak percaya orang. Bukit banjir? Tidak percaya orang kan? Kok bisa bukit banjir? Apa yang tak bisa bagi Allah? Kun fayakun sangat mudah bagi Allah. Cuma awak kau tidak mengambil pelajaran. Jadi mohon maaf, Pak, walaupun di televisi yang diberitakan ini karena ulah penebang hutan, ini karena kayu gelondongan, itu baru sebagian kecil, Pak. Itu semua terjadi karena apa? Dosa kita bersama. Para ulama tak berani berbicara benar kepada pemimpin. Dua penghancur negeri, Pak. Pertama, ulama yang zalim. Yang pertama pemimpin yang zalim, yang kedua ulama yang diam atas kezaliman para pemimpin. Ulama, masya Allah, ulama su yang diam atas kezaliman penguasa pemimpin, hingga akhirnya pemimpin merajalela kezaliman mereka karena apa? Didukung ulama-ulama penjilat. Kalaupun kita tidak memberontak, kalaupun kita tidak mengangkat senjata, bukankah kita rakyat bisa berbicara kepada DPR, MPR? Kan itu, Pak, sistem kita demokrasi bagaimanapun kita lah, ya, setuju atau tidak setuju, begitulah caranya. Kita bersuara kepada anggota dewan, DPR, MPR. Tolong ganti presiden zalim itu, ganti pemimpin zalim. Apakah rakyat tidak punya hak untuk berbicara seperti begitu? Memang tidak mesti harus kita berontak. Tidak mesti kita angkat senjata melawan penguasa. Tidak. Coba ulama-ulama jujur. Ada tidak ulama-ulama menyampaikan kepada penguasa, hei penguasa, jangan hutang riba juga lagi. Kira-kira ulama itu didengar tidak? Gimana ulama? Ulama itu menerima uang kepo-kepoan dari penguasa. Ada tidak? Melihat ulama, Pak Kiai yang punya santri-santri banyak, penerima uang sogokan dari penguasa. Pernah nampak enggak, Pak? Pernah nampak enggak? Ulama begitulah yang menghancurkan negeri ini, Pak. Diamnya para ulama atas kezaliman para penguasa. Mohon maaf, Pak. Kadang banyak orang menyebut, ini sesat, itu sesat, ini bid'ah, itu bid'ah. Ya, Pak. Kalau masyarakat buat peringatan perayaan bid'ah itu, betul bid'ah, sesat. Tetapi mana yang lebih bid'ah? Penguasa dengan rakyatnya lagi. Kalau bid'ah rakyat tidak akan menyesatkan penguasa. Tapi kalau penguasa yang bid'ah akan menyesatkan rakyatnya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini bukan kaji keras. Hanya memang suara saja yang keras. Ini kajian tegas agar jangan terlena kita. Bapak Ibu sekalian, istri saya ini rewel orangnya. Saya tidak boleh minum teh manis. Saya tidak boleh minum kopi manis. Karena memang itu kan jadi penyakit kalau kita turuti. Kan begitu, Pak, ya?
Ya, kita enaknya begitu. Kalau pilih makanan tuh yang lama-lama sudah tahu apa? Kane gulo lah, kane iko lah, baru tahu diuntung kalau sudah tahu lagi. Ya, jadi Pak kalau dapat mendengar kaji kok jangan lama-lama jo angin sarugo jo mendengar kaji. Ya, nggak diingatkan tentang kelalaian kita. Oh kareh bana ustaz kok kareh bana, oh tasingguang orang kok punya hatinya berubahnya. Ya, kadang ada orang yang kok kareh bana wak kok nggak diundang balik, kok nggak diundang kok balik di mana pe amplop. Ya, kok nggak ada amplop kok di maka begini lah ya. Ya, jadi kalau mengundang saya Pak nggak perlu mikirkan amplop Pak. Saya nggak butuh amplop tuh. Betapa banyak pengurus ngasih saya amplop, saya campakkan semua amplop itu Pak. Iya betul, demi Allah. Ya, iya isinya diambil dulu lah. Kan cerita amplop bukan isinya. Kalau isinya orang gila pun tahu tuh. Orang gila aja tahu duit. Masa kita nggak tahu duit? Lebih gila apa pada orang gila lagi? Ya, jadi Pak Ibu sekalian, kajian yang benar, Mbak kata orang pepatah Minang, Mbak. Kalau adat bersih sampiang, basi sampiang. Amu kasih itu Pak. Kalau adat ada kita bisa meninggang-ninggang. Ya itu Pak. Kalau adat basi sampiang. Tapi kalau syarak batilanjang. Buka kulit tanpa isi. Dan silakan nanti ayat-ayat yang disebutkan Bapak survei, Bapak lihat tafsirnya. Benar enggak ayat-ayat yang saya sampaikan itu? Karangan saya enggak ayat itu. Jadi Pak mohon maaf. Negeri kita tak akan berhenti musibah kalau hutang riba kita belum tuntas Pak. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Wallahi tidak akan diangkat musibah di negeri ini sebelum riba ditinggalkan oleh para pemimpin negeri ini. Yang menghancurkan negeri ini dan menghancurkan rakyat semuanya. Kenapa? Kezaliman penguasa yang melakukan hutang riba untuk membangun negerinya. Cepat atau lambat negeri ini akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah sekalian. Tidak ada yang kejang-kejang kan? Tidak ada yang bagi stroke-nya. Naik tensinya, ada yang tensi lah. Ya, kalau ada tensinya tolong ambulan awak ada sih Pak. Nah, tolong yang tensinya sudah mendanyi kepalanya tolong dibawa ke puskesmas. Ya. Nah, karena kau memang kaji kau untuk tensi tinggi baik sekalian. Ya. Tensi orangnya hadah koma-koma. Saya supaya apa? Bagi rumah sakit itu bisa lihat. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita yang tak punya dosa. Kita semua pendosa termasuk saya pribadi. Maka mari bersama kita mohon ampun kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Mari atas nama bangsa Indonesia kita bertobat kepada Allah. Ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami selaku rakyat. Ampunkan dosa pemimpin kami ya Allah. Bukakan pintu hidayah bagi kami semuanya ya Allah. Angkat musibah bencana pada negeri kami ini ya Allah. Limpahkanlah berkah dan rahmat-Mu sampai akhir hayat anak cucu kami ya Allah. Damaikanlah negeri ini, sejahterakanlah negeri ini dengan iman dan takwa bagi seluruh penduduk negeri ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tak kuasa, kami tak berdaya. Melainkan hanya dengan kekuatan-Mu ya Allah. Dengan perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbana. Bimbinglah hati kami ya Allah. Untuk tunduk patuh kepadamu ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Semoga dari musibah bencana yang menimpa kami silih berganti. Menjadi pelajaran bagi kami. Agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Perkenankan doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.